Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya dan dipermudah dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini aku mau bongkar belanjaannya aku. Jadi tadi pagi-pagi banget di hari aku buat video ini, aku nyempetin ikut sama Pak suami sama Ralin itu untuk belanja bulanan karena kebetulan pagi-pagi ini kan hari libur ya, tanggal 1 kan tanggal merah. Ini tuh aku buat videonya di tanggal 1 ya, pas tanggal 1. Memang upnya baru sekarang. Jadi Pak suami sama Ralen itu libur ada di rumah. Nah, Pak suami itu ada kerjaan dan mau ke arah Melak ya teman-teman. Itu tuh ada yang mau dicari sama Pak suami dan sekalian cari sarapan katanya. Nah, pas aku dengar Pak suami itu ngajakin Ralen itu gitu ya untuk berangkat ke daerah Melak. Jadi aku bilang aku mau ikut karena sekalian mau belanja persabunan. Jadi alhasil aku belanjalah di saat Pak suami itu nungguin aku di depan, jadi akhirnya kayak terburu-buru gitu ya teman-teman. Dan ada beberapa juga barang yang masih belum kebeli karena memang kelupaan gitu kan. Jadi ya udah nanti aja aku beli lagi untuk barang-barang yang memang kelupaan yang aku beli di sini. Nah, ini aku ada beli telur. Ini tuh pokoknya telur ini tuh nggak bisa kosong kalau di tempat aku ya teman-teman, karena memang Pak suami itu kalau pas di saat hari kerja untuk bekalnya itu dia lebih memilih lauknya itu pakai telur gitu daripada harus ikan atau kayak ayam, katanya agak ribet gitu ya teman-teman makannya. Jadi biasanya lebih suka menggunakan telur, dan makanya juga aku itu di setiap harinya bukan nggak boleh banget ya, jangan sampai kosong gitu maksudnya untuk perstokan si telur ini. Jadi di sini langsung aja aku beli 1 piring. Biasanya 1 piring ini bisa bertahan sekitar kurang lebih 2 mingguan gitu ya teman-teman, baru habis. Untuk telur sendiri ini 1 piring di tempat aku agak turun ya, biasanya itu harga 60.000, tapi ini kemarin aku belinya itu di harga 58 atau 56 ya, aku kelupaan. Pokoknya intinya bukan 60.000, karena biasanya kalau aku beli itu harganya 60.000 kan. Dan ini ya lumayan turun lah gitu ya untuk 1 piringnya si telur ini. Nah, terus di situ ada Mama Lemon ya teman-teman. Itu sengaja aku beli Mama Lemonnya yang gedean sekalian karena lebih murah kalau menurut aku ya. Bisa lah itu tahan sekitar 2 bulanan, ntar baru habis gitu untuk Mama Lemonnya. Jadi untuk Mama Lemon harganya segitu tuh 25.000 karena katanya sih promo juga gitu ya. Nah, terus kalau untuk Soklin, ini tuh Soklinnya ada 2 macam ya. Yang warna ungu tua itu harganya 19.000, terus yang ungu muda itu harganya 12.000 kalau nggak salah ya teman-teman. Untuk si Soklin yang warna ungu muda itu ya kalau nggak salah sih 12.000 gitu. Itu aku belinya itu sabun cair aja sih sekarang ini ya teman-teman, karena menurut aku lebih irit gitu ya daripada aku harus beli deterjen yang bubuk, terus juga aku beli pewangi lagi gitu kan. Jadi kalau aku hitung-hitung lebih irit aku memakai si sabun cair ini aja gitu, karena juga udah langsung wanginya di situ. Nah, terus ada celing itu harganya 5.000, terus sabun mandi cairnya aku itu harganya 17.000. Ada sabun mandi Ralin Cousins itu harganya berapa ya? Ini aku sambil lihat struk belanjaan aku ya teman-teman, karena nggak hafal gitu. Oh, untuk sabun Cousins-nya itu 25.000. Terus ada minyak goreng yang 2 liter harganya 38.500, yang 1 liter harganya 19.500. Terus ada tisu isi 3 itu harganya 21.000. Terus apalagi ya, ada gula itu 20.000 1 kilonya. Terus ada Soklin pemutih itu harganya 4.000. Pepsodent berapa ya, ini aku sambil lihat ya. Untuk Pepsodent harganya 10.000. Terus untuk
Royco ayam harganya 10.000. Teh Gunung Satria itu harganya biasanya sih 7.000 ya. Ini belum. Oh, untuk teh celup Gunung Satria itu harganya 5.500 ya, teman-teman. Agak murah nih. Biasanya aku dapat harga 7.000 atau 8.000 kan. Terus ada kecap itu harganya 10.000. Ada racik ikan, racik ayam satu-satu itu 2.000 ya. Terus ada kopi Renteng tadi itu harganya 16.000. Dan yang terakhir di situ aku ada beli manset ya, teman-teman. Tadi tuh pas keliling-keliling di dalam toko ngelihat manset gitu ya. Manset hitam, takutnya ntar diperluin gitu ya. Jadi ya udah aku ambil satu, harganya 10.000 gitu. Ini aja sih belanjaan aku ya, teman-teman. Sebenarnya sih aku ada lagi tuh ya barang yang belum aku beli, seperti garam itu kelupaan belum dibeli. Terus itu apa lagi ya, kayak tepung sajiku itu juga aku belum beli. Terus itu kayak bumbu bumbu-bumbu, kayak yang bumbu apa tuh, bumbu bubuk gitu ya, kunyit bubuk, ketumbar bubuk, micin, itu juga aku belum beli karena kelupaan. Ntar aja lah, bisa nanti aku nyusul belinya di belanja mingguan gitu ya, belanja pas lagi belanja persayuran dan perikanan. Nah, ini seperti biasa juga langsung aja ya untuk barang-barangnya ini, untuk belanjaannya aku masukin semuanya ke dalam wadah toples seperti ini ya, teman-teman, untuk penyimpanannya aku. Jadi di sini aku pisahin, yang satu khusus toples makanan, yang satu lagi untuk khusus toples persabunan. Nah, itu tadi aku ada ngeluarin sisaan gula ya, itu mungkin masih setengah gitu. Masih ada. Alhamdulillah sih untuk sekarang ini gula nggak terlalu boros akunya ya, teman-teman. Kadang bisa sekilo itu nyampe sekitar sebulan setengah baru habis gitu. Jadi untuk gula yang sisa tadi aku keluarin aja karena langsung mau aku masukin nanti ke dalam toplesnya, karena yang di dalam toples itu udah agak sedikit gitu ya. Jadi ya udah, nanti mau aku refill aja lagi. Nah, terus lanjut ini untuk persabunannya udah pada masuk semua. Dan ini untuk pemutih sama cairan celing itu nggak aku masukin karena langsung mau aku taruh di tempatnya masing-masing lah ya, karena memang sudah habis gitu kan. Jadi kalau untuk yang lain-lainnya yang aku masukin di dalam toples itu artinya stoknya masih lumayan ada di luar gitu ya. Nah, ini dia ya, teman-teman, penampakan manset yang aku beli. Jadi mansetnya itu lumayan agak tebal, terus juga dia ngaret banget kan, makanya aku jadi naksir gitu ya untuk membeli. Jadi ya udah aku beli aja, nggak tau lah nanti dipakai atau enggak, cuman ya cadangan aja, kalau nanti dibutuhin ya udah ada gitu kan. Nah, ini langsung aja aku susun ya, teman-teman. Ini tempat penyusunan stok-stoknya aku taruh aja di bawah jendela yang di dapur, di area tangga ya. Ini tuh aku taruh aja di situ. Memang di situ sih tempatnya dari dulu. Jadi ya udah dikembaliin aja lagi di situ untuk stok persabunan dan juga lain-lainnya. Dan ini lanjut lagi, di sini mau nyuci perteloran ya, teman-teman. Nah, kalau aku itu telur itu setiap aku beli, kalau banyak begini nggak langsung dimasak ya kan, mau disimpan dulu, dipakainya sedikit-sedikit ya. Aku itu selalu nyuci ya, teman-teman, selalu aku cuci telurnya. Karena apa ya, kayak agak jorok aja gitu ya kalau telur itu nggak dicuci. Kalau itu menurut aku ya, teman-teman. Nggak tahu kalau teman-teman gimana. Sama juga kah, sama seperti aku harus dicuci untuk perteloran? Kalau aku tuh rada-rada kayak agak-agak geli, agak-agak jijik dikit kalau telur itu nggak dicuci, apalagi kalau keadaannya telur itu nggak dicuci terus disimpan di dalam kulkas. Kadang suka, kalau kita ambil itu kan keadaan telur itu kalau dari kulkas suka, kalau kita keluarin ya dari kulkasnya suka berembun kan, berair. Nah, kalau keadaannya itu nggak dicuci gimana dong, teman-teman? Kadang kan telur itu kebanyakan yang masih menempel kotoran-kotorannya gitu kan dari si ayam. Jadi makanya kalau aku itu harus banget aku cuci untuk semua perteloran yang mau aku simpan ya. Jadi makanya itu mau aku cuci, mau aku taruh dulu di di dalam
baskom tadi mau aku cuci, tapi di sini sebelum aku nyuci perteloran, ini sekalian dulu gitu ya, akunya mau nge-refill si cairan celing ini. Dan ya udah sekalian juga di sini untuk mejanya langsung aja aku lap juga tadi habis bongkar-bongkar belanjaan kan, debu atau apa, jadi dilap aja dulu. Nah setelah ini barulah aku nyuci si perteloran, jadi supaya tangan aku itu sekalian bersih gitu ya teman-teman, nggak lagi megang-megang bahan-bahan apa ya, kayak bahan bukan makanan gitu kan. Jadi sekalianlah di sini nyuci telur dan juga sekalian bersihin tangan. Nah, di sini untuk nyuci pertelorannya ini ya gini sih kalau caranya aku, bukan cuman dicuci pakai air mengalir aja, tapi aku gosok menggunakan sabun ya teman-teman. Pokoknya satu-satu kayak gini aku gosok-gosokin supaya benar-benar bersih, supaya benar-benar lepas juga itu ya kotoran-kotoran yang menempel di bagian-bagian cangkang telurnya ini. Nah ini tuh pokoknya satu-satu lah kayak gini. Dan ini tuh juga sih gosoknya harus agak pelan-pelan, karena kalau keras-keras entar telurnya pecah gitu kan kalau gosoknya keras-keras. Karena aku tuh pernah beberapa kali gitu ya teman-teman, mungkin kedapatan yang cangkang telurnya itu emang lemah atau tipis gitu ya, jadi pas begitu gosok nggak taunya langsung pecah di tangan gitu kan, jadinya alhasil rugi gitu ya teman-teman, kebuang gitu. Ada sempat beberapa kali sih seperti itu. Jadi makanya ini tuh jadi pelajaran aku banget di saat gosok-gosok telur seperti ini, harus agak pelan-pelan tapi tetap harus bersih juga gitu, supaya menghindari dianya itu pecah gitu ya teman-teman, jadinya mubazir kan, kebuang. Nah ini alhamdulillah udah selesai nih ya semua telurnya aku cuci-cuci. Dan jangan lupa ya teman-teman, ini tuh untuk gosokan dari cucian piringnya harus dicuci lagi menggunakan sabun, digosok-gosok, karena takutnya ada kotoran-kotoran ayam yang tadi nempel di di telur itu masih kesisaan gitu kan, karena kan itu kan dipakai buat bersihin piring dan pergelasan, jadi makanya harus dicuci bersih lagi setelah menggunakan setelah digunakan gitu ya maksudnya. Ini ngomongnya rada belibet ya. Setelah digunakan untuk nyuci telur, gosokan piringnya harus dicuci lagi, dibilas lagi sampai bersih gitu. Terus lanjut di sini untuk telurnya mau aku tirisin dulu, karena memang nanti mau dibagi, ada yang ditaruh di dalam kulkas dan ada juga yang ditaruh di suhu ruangan. Nah, kalau yang untuk di suhu ruangan itu harus bener-bener kering banget ya keadaan telurnya, baru bisa disimpan ya teman-teman di wadahnya, karena wadahnya agak tertutup gitu. Nah, kalau untuk yang disimpan di dalam kulkas itu walaupun agak-agak basah dikit nggak apa-apa gitu, langsung ditaruh di kulkas. Biasanya sih kalau yang ditaruh di suhu ruangan itu suka aku gunain kadang untuk bebikinan kue atau segala macam yang menggunakan telur. Itu kan lebih bagusnya telur yang suhu ruangan ya teman-teman kalau dipakai bebikinan, apalagi untuk kue gitu ya, yang setahu aku. Jadi makanya untuk penyimpanan telur itu aku ada dua macam gitu ya, yang satu dimasukin kulkas, yang satu di suhu ruangan. Biasanya ntar kalau yang mau dimasak gitu ya, dipakai untuk masak kayak bekal Pak suami dan segala macam, biasanya sih duluan aku ambil yang di bagian kulkas dulu. Nah ini lanjut, ini aku mau nge-refill gula ya teman-teman. Jadi seperti biasa, gula yang sisaan di dalam toples itu aku keluarin dulu, masukin yang baru ditimpa lagi sama sisaan gulanya yang tadi. Dan lanjut ini aku juga mau nge-refill bumbu kaldu ayam ya. Ini tuh udah mulai sedikit juga. Biasanya sih ini tuh aku habisnya sekitar kurang lebih 1 bulanan gitu ya teman-teman. Emang kuat banget kalau masak-masak itu, lebih menggunakan si penyedap seperti itu ya teman-teman. Nah tadi juga aku udah potong-potong kopi saset juga tuh kan, karena memang kopi saset itu termaksud salah satu kopi yang nggak bisa kosong juga, karena Pak suami itu lumayan kuat banget ya kalau soal mengopi-ngopi gitu ya teman-teman. Entah itu kadang kopi saset, kopi pahit, kadang panas, kadang dingin, itu tiap hari bisa 2-3 kali gitu ya mintanya kalau pas lagi memang ada di rumah. Nah ini untuk telurnya yang mau aku masukin di dalam kulkas, ini udah aku bagi ya, jadi langsung aja aku susun-susun. Nah ini tuh memang masih agak rada-rada basah gitu, nggak apa-apa, karena nanti di dalam kulkas pun juga dia bakalan berembun gitu kan, jadi nggak masalah, langsung aja dimasukin.
Nah, oke lanjut nih ya teman-teman. Ini tuh siang menjelang sore, ini sekitar jam 3-an kalau nggak salah ya. Ini itu aku sama Pak suami sama Ralin lagi ngajakin Ralin ke tempat es krim gitu. Ini salah satu es krim lumayan viral ya teman-teman di daerah aku karena baru-baru buka gitu. Baru beberapa bulan gitu bukanya, kalau nggak salah baru sebelum puasa kalau nggak salah ya, baru buka gitu ya. Jadi masih viral-viralnya gitu ya di tempat aku ini tuh untuk tempat es krimnya. Jadi di sini aku sama Pak suami mau ngajakin Ralin karena memang udah beberapa waktu yang lalu gitu ya mau ngajakin belum sempat gitu kan. Nah, kebetulan nih hari libur ya udah deh nongkrongnya di sini aja gitu untuk bawa Ralin makan es krim seperti ini. Nah, di sini tuh Ralinnya tuh seneng banget ya teman-teman karena memang dia tuh udah lama gitu ya kepingin kesini, baru sekarang kesampaian. Soalnya juga lumayan jauh juga ya jaraknya dari rumahnya aku. Jadi pas benar-benar ada waktu yang pas baru deh ini bisa kesini. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk videonya, dan buat teman-teman yang sudah menonton aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa tinggalin jejak seperti tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasinya ya dinyalain. Dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.